Gue mau ajak kalian buat ikut gue ngedashnya. Thank you. There you go. Thanks. Enjoy. Lo mau jalan-jalan sambil dibayar. Kok habis itu kita pulang bahas yang perlu dibahas. Nah, kita ada di train station nih. Tuh, gak di rumah. Kenapa? Jadi tadi habis orderan yang terakhir, itu ada lagi yang masuk. Orderan itu jauh. Dia bayarannya $10 sih, tapi jauh. Ini gue capture nih. Sempat gue capture tadi, nanti gue kasih di sini. Singkat cerita, selesai gue anterin orderan yang jauh itu, baterai sepeda gue habis. Nah, sepeda listrik yang gue beli itu bukan hybrid. Jadi ada yang hybrid yang kayak itu bisa jadi sepeda listrik, bisa jadi sepeda biasa. Nah, yang gue beli itu karena murah, jadi sepeda listrik doang. Ketika baterainya habis, di goes tuh berat banget. Jadi ya itu, capek, lama. Akhirnya gue sampai rumah agak telat lah. Nah, karena itu gue gak bisa bikin videonya di rumah. Gue harus buru-buru karena mau ngejar train atau kereta ke tempat kerja. Tapi kita bahas di sini ya. Kita bahas semuanya deh, mulai dari daftarnya gimana, terus itu equipment atau alat-alatnya apa aja, pembayarannya gimana, kita bahas semuanya. Nanti gue tetap akan shoot videonya ke equipmentsnya, misalnya kayak helm, sepeda gitu-gitu. Oke, kita mulai dari daftarnya dulu. Gue udah sempat mention tadi di awal, daftar DoorDash itu jauh lebih gampang daripada Uber Eats. Pertama, syaratnya nggak banyak, cuma ya identitas lu sama lu harus daftar police check. Police check tuh SKCK lah, kayak SKCK kalau di sana. Cuma di sini tuh online. Lu bayar sekitar pakai rupiah aja ya. Lupa kote. Kan mau pakai bahasa Manado tuh tadi. Nah, sudah campur coy. Ya, jadi Ngoni harus bayar itu sekitar 300.000. 300.000 itu hampir di setiap kerjaan yang Ngoni apply, Ngoni harus police check gitu. Itu yang nggak enaknya di sini sih. Kalau di Indonesia kan karena Ngoni SKCK bayar satu kali sudah Ngoni pakai terus. Kalau di sini ya setiap kerjaan baru ya police check lagi gitu. Ada announcement jadi agak berisik. Kita tunggu aja deh ya announcementnya. Ya, oke, so kelar. Nah, itu soal police check. Itu setelah Ngoni daftar itu ya udah Ngoni bisa langsung download app-nya, aktifin app-nya sebagai dasher, drivernya, bisa langsung ngedash gitu. Sedangkan kalau Uber itu cukup ribet lah. Gua punya 2 akun. Uber gua itu baru diterima seminggu lalu kali. Itu gua apply dari udah sebulanan lebih gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin Uber Eats drivernya lebih banyak, jadi mereka nggak buru-buru cari driver gitu. Jadi benar-benar difilter. Syarat-syaratnya juga lebih banyak gitu. Apa lah ya, pokoknya jauh lebih gampang lah DoorDash. Masuk ke app-nya. Tadi Ngoni Solia itu begitu Ngoni aktifkan, itu ada beberapa area Ngoni bisa langsung ngedash di situ. Terus nanti kalau orderan masuk, dia muncul berapa yang akan Ngoni dapat di orderan itu, langsung muncul di awal. Restorannya di mana, kok mau antar ke mana. Bisa nggak Ngoni tolak orderan ini? Ya sama selayaknya GoFood, GrabFood, bisa Ngoni tolak gitu. Cuma di aplikasi itu ada nilai, ada beberapa nilai yang menentukan Ngoni pay rating. Ya sebenarnya kurang lebih sama lah kayak driver Grab atau GoFood toh. Ada customer rating, ada acceptability rate atau apa gitu, kita lupa. Ada on time atau enggak. Pokoknya ada 4 itu, nanti kita capture ya, terus kita kasih di sini. Terus rata-rata pendapatannya berapa? Rata-rata ya $5 sebenarnya, $5. Cuma di jam-jam tertentu yang peak, yang busy, yang sibuk sekali, itu bisa dapat tambahan $1-3 gitu. Nah, tadi yang $10 itu exceptional atau pengecualian. Kenapa? Karena dia pay trip jauh. Kita tadi itu DP trip mungkin 4 kiloan kali ya, bolak-balik berarti 8 kilo gitu. Bukan bolak-balik, dari tempat kita
Udah lalat sih. Dari kita tanpa awal ke store 4 kilo, terus ke customernya 4 kilo lagi gitu. Jadi itu pengecualian. Kalau tripnya jauh gitu memang dikasih mahal. Cuma kalau menurut kita ya tergantung ngoni sepeda sih. Kalau kayak kita sepeda murah, di sini tergolong sepeda murah itu, jadi ndak worth it karena itu baterai kan ndak banyak begitu. Jadi ambil yang dekat-dekat ya. Terus apa lagi ya? Oh, kalau di DoorDash ngoni ndak dapat kit itu equipment atau alat-alatnya. Kalau di Uber Eats ngoni dapat. Nah, kita kits itu baru datang kemarin lusa ya kalau nggak salah. Ya 2 hari lalu itu baru datang. Nanti kita bikin videonya yang Uber Eats, beda lagi dengan yang DoorDash. Cuma ya kurang lebih sama sih. Nah, sekarang orang bahas equipment-nya apa aja, kitnya apa aja. Yang mau dibutuh itu yang essential ya. Yang pertama pasti sepeda. Sepeda yang kita udah beli sepeda listrik. Aduh, pengumuman lagi. Kita sedekat cuy. Nah, semua datang soalnya keretanya. Itu esensial yang ngoni pasti harus beli sepeda. Kita sepeda itu dia harga itu range-nya 4 juta sampai 6 juta. Yang mana itu untuk sepeda listrik ya, so itu yang paling murah. So nggak ada yang lebih murah lagi gitu. Kalau mau yang agak standar itu sebenarnya di atas 10 juta atau 9, 10, 11 juta itu standar. Yang bagus tuh di atas 12 juta. Itu sepeda. Terus beli helm so pasti, karena ya regulasinya di sini ngoni harus pakai helm kalau bersepeda. Kalau ngoni sepeda ada lampu muka dengan lampu belakang, so nggak perlu beli lagi. Kayak sepeda elektrik itu biasanya udah ada sendiri gitu, udah ya pokoknya so ada lah di sepedanya itu udah nempel gitu. Kalau nggak ya itu beli sendiri. Terus bel, lagi-lagi kalau sepeda listrik biasanya ada klaksonnya. Ini kok tumben-tumbenan sih ada lalat di belakang ini, ada apa ya? Apa jangan-jangan itu kalau ada klaksonnya nggak perlu, kalau nggak beli bel. Terus apa lagi ya? Tas. Nah, tas itu sebenarnya bisa tas yang kayak gimana aja. Cuma disarankan tas yang kayak gue punya itu gede. Tadinya gue juga nggak tahu kenapa harus segede ini gitu. Kan ya kayak gini aja kan bisa nih. Ini kan nggak terlalu besar nih. Kayak gini aja harusnya bisa. Ternyata kadang-kadang Ngoni dapat orderan pizza. Nah, pizza itu kan lebar. Nah, masuklah di situ gitu. Apa ya? Tas, ya jaket sih kalau di musim dingin itu optional lah. Kita pakai kereta sudah datang, nanti kita lanjut di dalam kereta. Mesti cari tempat duduk yang agak sepi ini supaya bisa agak kuat sedikit DP suara. Oke, masuk dulu. Nah, kita lanjut videonya karena tadi rame nggak bisa. Itu jadi kalau kalian udah punya equipment-nya semua, ya udah aman, langsung bisa jalan, bisa terima orderan gitu. Terus soal payment di DoorDash itu tiap minggu. Kalau itu tuh ada kalau nggak salah tuh ada pilihan instant pay, jadi bisa langsung dikirimin ke rekening lo. Cuma itu nggak semua rekening bisa gitu. Kayaknya ada beberapa rekening atau bank yang bisa, ada yang nggak deh. Cuma karena kita nggak mau terlalu pusing, toh juga bukan sesuatu yang urgent gitu, yang harus langsung transfer gitu. Jadi kalau kita ya nggak apa-apa, kita tunggu tiap minggu gitu. Biasanya dorang bayar itu di hari Senin gitu, di hari Senin pagi atau Senin siang gitu. Kalau ditanya rata-ratanya sejam mungkin bisa dapat $10-20 gitu. Itu ya balik lagi tergantung seberapa sibuk seberapa sibuk daerah itu gitu, seberapa banyak orderannya, atau ya seberapa banyak bonus yang Ngoni dapat gitu. Kalau kayak tadi kita gitu, habis drop masuk lagi itu tadi kalau kita bawa gitu terus
Itu mungkin sejam bisa dapat 250.000 kali. Gak tahu tuh tadi lagi kenapa tuh, aneh banget. Apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja. Udah itu aja. Kasih tahu lagi ya, kira-kira apa yang mau gue bahas. Yang jelas Uber Eats pasti nanti gue akan buat kontennya. Selain dari itu nggak tahu sih, belum kepikiran. Nanti deh. Itu aja. See you on the next video. Makasih ya Sobat Uni. PG ya.